Waktu itu lagi ngadain gathering ke kawasan puncak. Oke. Ada kayak spray digantung, tapi bawahnya tuh ada kayak coklat-coklat, kayak bercak darah, tapi udah lama gitu. Oh. Pas banget, pokoknya nggak lama habis acaranya itu selesai, terus dua teman saya nih tiba-tiba langsung jatuh. Dia teriak-teriak, siapa yang ganggu cucu saya? Jadi dia pas masuk ke raganya teman saya, itu dia cuma jongkok, kayak nutup muka gitu sambil nangis. Kenapa? Siapa? Adik saya. Gitu. Kenapa adik kamu? Adik saya nangis ketakutan. Nah, ketika pindah satu lain itu yang diomongin sama? Sama. Ada yang dia langsung berdiri sambil nunjuk, di sini siapa yang paling kuat? Loh, Lawan saya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam kisah malam Jumat Kiamat. Pemirsa di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentunya ada kenangan yang bisa dilupakan dan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat saya yang istimewa dan tentunya membawa kisah-kisah misteri di dalam perjalanan kehidupannya. Tidak panjang lebar, saya akan perkenalkan sahabat saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bun. Dengan siapa? Febri, Bun. Ya, Febri dari mana? Saya dari Depok. Dari Depok ya. Ini kan Febri angkat dari kisah perjalanan Febri ya. Iya, betul. Pengalaman ya. Emang sebelumnya Febri itu kalau boleh kita tahu nih sahabat-sahabat di rumah, Febri kerjanya di bagian apa? Nggak usah disebut mereknya di PT di mana, nggak usah. Dia perusahaan logistik dan industri gitu, Bun. Oh, logistik dan industri. Berarti banyak event-event ya, kurang lebih seperti itu ya. Biasanya ngadain event gitu. Terus kita sering ngelakuin gathering gitu. Oke. Berarti ini kisah Febri angkat dari pekerjaan Febri yang pernah Febri jalanin atau di luar? Di luar, tapi sama teman-teman kerja. Oh, oke. Ya. Oke, pemirsa, cerita dimulai. Ya, gimana, Fred? Jadi waktu itu kalau perusahaan logistik kan biasanya kalau habis Harbolnas gitu, Bun, suka refreshing, kita ngadain gathering ke mana gitu. Waktu itu lagi ngadain gathering ke kawasan puncak. Oke. Kita kesana sama teman-teman satu perusahaan itu. Jadi kita dari sore berangkat gitu, sampai di sana. Biasa acara-acaranya anak muda gitu. Nah, jadi kita tuh kan ada tempatnya kayak berblok-blok gitu, Bun. Villa. Kita nyewa villa di sana. Tempatnya kayak berblok-blok.
Udah tuh langsung namanya anak-anak kalau udah nyampe kan di villa udah langsung pilih kamar masing-masing Iya, otomatis, gitu. Tapi penjaga villanya tuh nggak ngomong apa-apa dari waktu reservasi sampai kita nyampe di sana tuh nggak ada kayak pesan Nggak ada omongan apa-apa. apa-apa. Tahu-tahu teman saya ya buka pintu aja milih kamar masing-masing. Nah, salah satu teman saya itu di salah satu kamar dia ngebuka pintu kamar mandi, biasa kan ngecek tuh kamar mandinya bersih Iya, apa enggak tuh. iya pasti. Dia ngecek kamar mandi, dia ada kayak jemuran tali gitu digantung, ada kayak spray digantung, tapi bawahnya tuh ada kayak coklat kayak bercak darah tapi udah lama gitu. Oh, oke. Itu di kamar mandi kamar berarti ya? Iya, kamar mandi Nah, kamar. kamarnya itu emang seorang satu atau emang bisa berapa orang gitu? Bisa beberapa orang. Oh, Ya. oke. Jadi rame-rame lah kita tidur. Maksudnya rame-rame kamu lah tidur di situ ya? Iya, rame-rame. Oke, terus? Nah, awalnya sih anak-anak nggak curiga. Awalnya anak-anak nggak curiga. Ya udah berjalan gitu aja sampai malam. Nah, biasanya tuh ada acara-acara kalau malam tuh kayak nyanyi, karaokean, terus sempet dangdutan juga di situ. Nah, udah selesai dangdutan kira-kira itu sekitar jam setengah 12 sampai jam 12. Pas udah selesai, udah tuh pemain musiknya udah pada bubar, tapi anak-anak masih di situ. Iya, pada ngumpul Masih ya. oh iya, pada ngumpul. Tapi pas banget pokoknya nggak lama habis acaranya itu selesai, terus dua teman saya nih tiba-tiba langsung jatuh. Cewek cowok? Cowok, Oh, cowok semua cowok ya. semua. Karena kan rata-rata di logistik yang kerja kan cowok tuh, Iya, Bun. oke. Nah, dia jatuh terus sambil teriak-teriak gitu, ngeronta gitu. Dia teriak-teriak, "Siapa yang ganggu cucu saya?" Oh gitu? Iya. Tapi suaranya beda atau tetap suara itu? Suaranya kayak suara kakek-kakek, cuma suaranya agak gede gitu. Oh, agak gede, Iya, berat gitu kali. Berat. Ah. Teman saya suaranya nggak serak kan, kalau kakek-kakek suaranya agak serak-serak tuh. Oh, iya kayak agak kering gitu. Iya, Iya, iya. oke. Siapa yang ganggu cucu saya? Ah. Gitu. Wah, anak-anak langsung kalang kabut. Nah, yang seperti itu tuh yang tidurnya di tempat yang ada darahnya atau enggak? Iya, kebetulan. Nah, kebetulan yang Oh. kemasukan itu yang tiba-tiba buka pintu kamar mandi pas pertama kali ngelihat itu. Bercak darah itu. Bercak darah. Oh, oke. Berarti dia ya yang ada yang masuk di dalam tubuhnya dia ya. Iya. Oke. Nah, kan kebetulan sih teman-teman di sana banyak tuh yang bisa. Heeh. Jadi dikeluarin dari tubuhnya dia nih orangnya. Lama itu sih, Bun. Orang kuat banget energinya. Jadi dikeluarin dari teman saya yang satu masuk ke teman saya yang lain gitu. Oh, nah, Pindah-pindah. berarti kan pertama kali ke teman kamu yang satu tuh, taruhlah si A ya. Nah, dia tuh emang lagi bengong atau dia minum atau hal-hal yang di luar itulah dia lakuin sehingga kok dia bisa masuk ke dia gitu. Kalau Apa dia lagi ada problem gitu? enggak sih, enggak. Kalau minum ya namanya acara anak muda, tapi yang kita tahu, yang anak-anak tahu, dia ini nggak minum. Oh, oke. Ya. Iya. Jadi dalam keadaan ya tidak ada apa-apa ya, Nggak ada sadar aja apa-apa, ya. sadar. Oh, oke. Nah, terus pindahlah ke teman yang satu. Udah tuh kerepotan kita masing-masing Iya. gitu. Nah, saya sampai telepon teman saya juga dari jauh, dari daerah Tangerang. Soalnya kan udah sampai beberapa jam itu nanganin, ya udah pindah-pindah gitu aja ke temen yang ini, ke orang yang satu. Yang ketika pindah satu lain itu yang diomongin sama. Oh. Ada yang dia langsung berdiri sambil nunjuk, di sini siapa yang paling kuat? Loh, Lawan saya. wah, tengil ya. Iya. Saya sampai telepon temen saya yang dari Tangerang. Nggak lama, sekitar 2 jam dia datang sampai, terus dia pegang orangnya, diajak interaksi. Oke. Jadi di tempat itu dulunya tinggal sekeluarga, ada 4 orang. Jadi ayah, ibu, sama anaknya 2 masih kecil. Oh. Jadi orang tuanya lagi keluar kota, anaknya ditinggal
beberapa hari gitu. Nah pas lagi ditinggal itu ada orang ngerampok gitu, dia jadi korban perampokan. Terus anak kecil ini dibunuh. Pertama Oh, Tuhan. kakaknya dulu yang dibunuh, terus adeknya ngumpet di kolong tempat tidur gitu, sambil bilang kakak, tapi lama-lama dapet juga itu yang adeknya, terus dibunuh juga gitu. Oh, Nah, gitu. terus di tempat itu jadi ada kerajaan gaib juga. Jadi yang rajanya di situ yang dia nantangin orang itu siapa yang paling kuat di sini. Siapa yang paling kuat di sini? Jadi itu dia nganggep ini anak kayak cucunya. Jadi makanya pas mungkin jadi saling berkaitan. ya, jadi pas buka pintu kamar itu mungkin buka pintunya ngentaknya kasar. Jadi ibaratnya kayak flashback ke kejadian waktu dia dirampok. Oh, iya. Jadi mungkin jadi energinya itu saling berkaitan antara memang di situ ada ada kerajaan gaib juga. Nah, kebetulan di villa itu tepat terjadinya pembunuhan ya. Pembunuhan 2 anak kecil di situ. Jadi mungkin karena pas lokasinya di kamar itu, pas temen kamu masuk, jadi ya disangkain tuh bukan buka kerasnya, memang jadi kayak flashback kejadian yang dulu. Karena anak-anak begitu nyampe juga langsung buru-buru masuk, kayak ngetemin kamar. Oh, nih saya di sini nih, saya di situ, langsung jeglek buka gitu. Oh, oke. Nah, ternyata pas abis kakaknya dibunuh itu kena spraynya masih disimpan di kamar mandi itu. Berarti kejadiannya nggak begitu lama banget dong, kok di antara pas kamu nginep di situ sama itu. Kalau kejadiannya sih kurang tahu. Kita kan soalnya yang ngejaga villa juga nggak ngasih tahu kita, nggak ada omongan apa-apa. Tapi yang ada nggak hal-hal yang mencurigakan dari penjaga villa itu, apa dari gestur tubuhnya atau dia kayak menyimpan sesuatu rahasia gitu? Yang aneh sih saya nggak ngeliat orangnya. Mungkin teman saya juga ngebukinya itu via telepon. Tapi semenjak saya sampai saya mau pulang dari villa itu yang jaga villa nggak pernah nongol orangnya. Nggak pernah nongol, nggak pernah ada. Biasanya kan kalau jaga villa gitu kayak serah terima kunci apa pas baru datang itu kan pasti ada gitu, ada di situ sebentar, abis itu dia pergi. Nah, jadi kamu gimana ngambil kuncinya? Jadi emang udah nggak dikunci, jadi udah tinggal masuk aja. Lah, serem banget dong. Nggak ngerti juga itu. Horor banget. Kayak gitu. Nah, terus pas kamu pulang? Pas saya pulang, saya juga nanya yang jaga villa yang mana sih? Tahu-tahu ya, kalau kita kan biasanya kalau di villa itu ada yang paketan makan disiapin, nih enggak, emang makan bawa sendiri. Jadinya yang jaga villa nggak datang gitu, nggak datang kayak ini mas biasa. Tapi kayak kamu yakin breakfast. ya nggak sih pemirsa, yakin nggak sih itu villa benar? Saya kurang tahu juga. Sekarang gitu, kamu datang, yang penjaga nggak ada, udah langsung kebuka aja. Iya. Terus kamu pulang juga, kamu nutupin kunci gimana? Udah ditinggal gitu aja, sama lewat online di pesan singkat gitu. Mas check out jam sekian. Soalnya yang pertama datang di sana juga itu rombongan saya, yang lain kan pada pakai mobil tuh. Pakai mobil, nah rombongan saya pada pakai motor. Jadi kan otomatis duluan tuh. Kalau jalan puncak kan biar sampai duluan. Nah, jadi teman saya sekitar 4 motor, 3 motor di situ. Udah duluan. Nah, dari gerbangnya nggak dikunci. Jadi pas nyampe itu, sebelumnya kan emang udah pernah disurvei itu. Udah nih lokasinya di sini, jadi nggak nanya-nanya orangnya. Udah datang nggak dikunci. Nih jaga mana nggak tahu, lagi keluar kali. Nah itu sampai saya pulang saya nggak ngeliat. Kok kayaknya nggak yakin banget ya itu villanya villa bener-bener emang villa berpenghuni asli, karena kan biasanya namanya kita nginep itu kan pasti ketemu sama yang ngasih kunci. Begitupun kita pulang juga minimal dalam sekali atau 2 kali kita ada lah ngelihat gitu ya. Ini sama sekali nggak ada di sini. Sebenarnya sih di situ kalau menurut saya sih Feb udah aneh ya, udah ada kejanggalan. Tapi mungkin karena anak muda, kondisinya capek. Jadi nggak mikir ke arah yang jauh gitu kan, nggak mau pikir yang penting happy aja gitu. Terus
capek tinggal tidur. Bener. Ya kan, mau ketawa-ketawa senang-senang udah pikirannya itu aja. Tapi akhirnya gara-gara kejadian itu ya kita gathering kagak ada, ibaratnya kagak ada seru-serunya, malah Iyalah. kesannya horor Horor banget. banget. Soalnya sampai pagi, sampai subuh Masukan itu itu. masih. Nah, kan dia si Aki itu kan loncat-loncat berarti kan dari sini ke teman Iya. kamu, ke sini begitu aja rolling berarti kan. Omongannya sama berarti. Sama, saya raja di sini gitu. Oh. Terus maksudnya saat itu ketika itu dikasih pengertian nggak bahwa kalian kesini nggak ada maksud ganggu gitu. Iya. Maksudnya kesini ya memang hanya ingin wisata lah, berkunjung Wisata. gitu. Kita cuma orang yang kerja di ibu kota, penat sama kegiatan rutinitas sehari-hari, kita pengen refresh gitu. Nah, kita nggak ada maksud mengganggu Aki ataupun cucu gitu. Kalau memang kami ada salah, kami mohon maaf. Oke. Kita bilang gitu pas interaksi. Tapi tetap aja dia. Nggak lama kemudian dia tuh kayak hilang kontrol gitu. Yang kemasukan itu, Ya. masuk itu. Oke. Cuma dianya kayak marah dulu, ngocehin dulu. Kalian sudah mengganggu di tempat ini gitu. Gitu. Kalian sudah mengganggu di sini. Nah, sekarang kan yang dibunuh 2 berarti ya. Ya, Perempuan berarti ya. ya. Nah, dia sendiri tuh yang dibunuh itu ada nggak ngeganggu selain Aki gitu? Ada yang kakaknya. Kakaknya? Yang kakaknya. Jadi Karena pas dia Kamu lihat kakaknya tuh karena posisinya lebih gede atau bagaimana? dia Atau kamu punya perasaan gimana? jadi dia itu nyeritain apa sih, yang nyeritain kejadian pembunuhannya itu, yang si kakaknya. Jadi dia pas masuk ke raganya teman saya, itu dia cuma jongkok kayak nutup muka gitu sambil nangis. Sambil nangis. Jadi- Kamu kenapa? Oh gitu. Jadi ada yang kemasukan si perempuan itu. Iya, kan- Oh jadi kayak begini ya posisinya ya? Iya, kan teman saya Oke. ada beberapa tuh yang kemasukan, nggak cuma yang si Aki itu juga, tapi yang perempuan itu pas ditanya kamu kenapa gitu, terus dia nunjuk tuh, gitu. Kenapa? Itu kenapa? Tuh adik saya nangis. Itu nangis kenapa? Dia ketakutan. Kok bisa takut? Emang kenapa? Teman-teman saya kenapa? Pasti diajak interaksi itu. Nah dia cerita dulunya begitu. Oh Tuhan. Iya. Mungkin karena kamu temannya cowok-cowok semua ya? Cowok semua. Ya mungkin yang bunuh dulu itu laki-laki. Iya. Jadi masih ada rasa yang tertinggal, rasa takutnya itu ketika ngeliat yang rame-rame laki-laki itu. Iya. Terasa takut muncul lagi. Ada trauma pasti. Iya gitu kan. Jadi mengusiklah si Aki. Iya. Begitu kali ya, seperti itu. Karena, Iya. nah jadi yang dia masuk ke tubuh teman kamu yang laki-laki? Laki-laki. Masuk itu. Masuk. Suaranya suara laki-laki, suara perempuan? Suaranya yang dia agak kayak dicemprengin dikit Oh, gitu. jadi ya ngerti Agak lah. Jadi cempreng antara tetap basically-nya kan laki ya. Iya. Ketika ada interaksi dalam itu ya. Jadi antara laki kayak perempuan suaranya gitu kan. Beda. Kayak ya ada lah biasa seperti ya paham Lebih saya halus. paham. Makanya pas ditanya kamu kenapa? Tuh gitu. Suaranya jadi begitu. Oh. Dia kenapa? Siapa? Adik saya gitu. Oh. Kenapa adik kamu? Adik saya nangis ketakutan kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi gitu. Nah Iya. disitulah akhirnya tahu semua kisahnya. Akhirnya tahu. Berarti diceritain dong sama dia. Diceritain langsung, kok bisa ketakutan, kenapa gitu. Kasihan banget ya. Jadi ya dia ya mungkin selama ini apa nggak terungkap kali ya kisahnya. Jadi ada kesedihan sendiri bahwa nggak tahu kejadian itu dia gimana gitu, nggak terungkap mungkin siapa pembunuh itu gimana, karena kan ya ada nggak semuanya bisa terungkap kan sebuah kasus-kasus seperti itu. Iya. Apalagi villanya jauh-jauh apa nggak Villanya sih sama tetangga gitu. enggak sih, agak rapet gitu. Oke. Kayak di jalan kecil tapi masih bisa masuk mobil. Nah saya kan juga penasaran sama teman-teman. Ah. Lah pengen nanya siapa penjaga villanya juga nggak nongol-nongol. Terus kita harus nanya sama siapa? Itu yang Kita saya kan pengen bingung. tahu juga. Itu yang saya bingung. Dari awal nggak ngelihat sama penjaga villa, Ya. sampai pulang
terus ada kejadian kayak gitu, ya Iya. kan? Itu yang buat jadi sebuah pertanyaan besar. Ini benar nggak? Ini sih apa villa yang kamu tempatin emang benar-benar villa atau ya memang ya Allah alam ya bangunan istilahnya yang kamu lihat itu villa ternyata bukan, kita nggak tahu juga ya karena terus tapi pembayarannya gimana? Transfer mungkin, nggak tunai. Saya sih nggak ngelihat kayak atasan saya kayak ngasih uang ke siapa gitu, nggak, mungkin transfer. Tuh. Jangan-jangan ya kita nggak mau seuzon ya. Iya. Ya, asal jangan ditumbalin aja di situ. Tapi alhamdulillah sih teman-teman sampai sekarang sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, jadi masih dengar ceritanya teman-teman kamu masih fine aja ya. Masih. Cuman itu memang misteri sih. Kamu berapa lama di situ? Itu semalam doang jadinya. Semalam kayak saya rasa sebulan kali ya. Jadi sore nyampe sampai malam, besok sorenya udah pulang lagi gitu. Oh gitu. Iya, itu kejadiannya sampai matahari muncul lagi pas besoknya. Kira-kira ya 5:30 pagi. 5:30 pagi. Iya, gitu. itu baru udah reda kesurupan, udah nggak ada yang masuk-masuk lagi. Lama. Soalnya udah pindah-pindah banyak. Astagfirullahaladzim. Berapa orang kamu? Jadi kan kalau pindah-pindah sekitar berapa kali pindahan ya rolling? Berapa kali? Jadi ngeluarinnya ini kan susah nih. Nah, sekalinya dicabut, dikeluarin itu pindah ke orang lain. Nah, mindahin dari orang yang baru kemasukan ini dipindahin lagi. Itu lama lagi. Begitu pas udah berhasil dicabut, dia pindah lagi ke orang lain. Gitu-gitu aja terus Padahal sampai teman pagi. kamu nggak ada berbuat sesuatu yang senonoh atau apa di sana? Ya namanya anak muda sih, cuma makanya yang ibaratnya yang nggak ikutan tapi juga kena. Jadi Ngerembet. semua ngerembet Iya. semua biasanya kayak gitu. Makanya itu juga sih pesannya buat teman-teman juga, dimanapun kalian, kemanapun kalian harus jaga perilaku, apalagi bukan di Iya. ranah kita sendiri. Iya, bukan di wilayah kita. Benar. Ya. Kita nggak tahu yang di sekeliling kita apa. Iya. Ya nggak ada salahnya juga sih pemirsa, kita harus jaga adab dan etika itu. Ya itu memang selalu saya pesannya itu penting banget, bukan hanya kepada manusia, minimal kepada ya alam semesta ya. Bener. Karena yang bahaya itu ketika kita tidak bisa melihat, tapi beliau-beliau mempunyai adab dan etika. Iya. Pasti ada benturan, ada Ada gesekan, gesekan. seperti itu pasti ada. Nah untungnya aja, ya sebenarnya ya masih bersyukur juga kamu bisa keluar dari situ, walaupun penuh misteri. Jadi kayak bukan liburan, Kayak bukan liburan, liburannya liburan horor, gathering horor. Ghostbuster. Iya. Oke. Nah, berarti udah ya. Berarti setelah kejadian itu paginya kalian pulang tuh sampai rumah fine aja, nggak ada Alhamdulillah apa-apa ya. fine. Terus besoknya pas kerja kan biasa yang nggak ikut tuh security nanya, gimana? Enak gatheringnya? Apaan? Horor? Oh gitu. Iya. Kata security, untung saya nggak ikut. Iya, horor. Si itu kena kemasukan, si ini kemasukan malah lama gitu. Masukan massal tuh berarti. Masukan massal. Ya Tuhan. Itu lama banget ngeluarinnya. Terus sampai saya manggil teman saya juga kan dari jauh. Terus baru bisa diajak interaksi. Kenapa? Kok bisa digangguin begini? Oh gitu, sama pertanyaannya berarti Iya. ya. Terus yang si sosok si kakaknya itu sampai ke bawah-bawah gitu ngikut dari sana, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Nah sekarang kalau pertanyaannya, kalau besok ada ngajak lagi pergi, Lihat-lihat dulu. pelajaran apa nih harus kamu dapetin? Lihat-lihat dulu tempatnya. Oh gitu ya. Lihat-lihat dulu, terus udah deh kita ke sono kalau mau ibaratnya buat fun ya udah, buat fun aja, jadi nggak usah yang aneh-aneh gitu. Iya, tapi kan kalau kamu sendiri juga kamu kan nggak tahu karena perusahaan yang itu katanya, Ya. yang nyewain ya. Jadi tuh bukan perusahaan juga sih. Jadi udah kesepakatan anak-anak, jadi kayak atasannya kayak kaptennya, supervisor gitu. Oh, oke. Udah jadi kayak rutinitas abis Harbolnas gitu. Oh oke. Iya. Tapi jadi liburan horor ya. Oke Febri, thank you banget ya malam Iya, ini sama-sama, kisahnya ya. Ada sedihnya, ada seremnya, ya ada misterinya. Karena ya kita nggak pernah nyangka ternyata yang kita datengin itu adalah pernah ada kejadian pembunuhan.
dan masih meninggalkan bekas ya, Bekas. jejak ya, entah itu rasa sedih ataupun rasa takut yang belum pernah selesai, karena memang kan ya tidak sempurna ya. Iya. Dan itu masih kecil banget kayaknya ya. Masih kecil. Ya, kalau dengar dari cerita kamu, saya ngambil kesimpulan dia masih kecil ya, karena dari suaranya, dari getarannya tuh kayaknya belum gede-gede banget Belum. ya. Iya, kalau diperkirakan mungkin masih umur-umur SD kelas 5. Nah, yang kamu rasain kayak gitu? Iya. Oh, kamu ngerasain, Feb? Iya, sekitar segitu. Soalnya dari cara ngomongnya pas dia takut ya kayak anak segede gitu lagi ngerasain ketakutan. Oh, kamu ngerasain? Iya. Jadi bukan remaja yang Bukan. benar-benar. Berarti adanya lebih kecil lagi dong. Adanya lebih kecil, mungkin masih baru-baru TK umurnya. Ya, ngapain sih dibunuh ya Iya, Tuhan? itulah. Anak kecil yang nggak anak bersalah kecil yang nggak jadi bersalah korban. atau apa-apa ya. Istilahnya ya sudahlah. Kita doakannya mudah-mudahan ya mendapatkan tempat yang baik. Amin. Oke pemirsa, kiamat kisah malam Jumat. Sampai di sini dulu video misteri yang saya bagi cerita kepada pemirsa di rumah. Bila ada salah kata, saya dan Febri, saya minta maaf karena saya dengan Febri hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala khilaf. Oke, salam sehat selalu dan semoga sahabat-sahabat semua di rumah bahagia. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.